Hai, selamat berjumpa kembali. Pembuatan video ini memakan waktu hampir 10 tahun. Dan saya merekam video ini dengan menggunakan HP yang sangat sederhana. Tentunya dalam waktu 10 tahun, saya harus mengakui bahwa saya tidak menangkap semua keindahan Pulau Flores. Namun, tidak seperti kebanyakan orang lain yang menangkap keindahan Flores dengan mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang terkenal seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, beberapa pantai yang indah dan bersih, dan berbagai kampung adat yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Flores. Saya hanya menangkap keindahan Pulau Flores dari kaca mobil atau bis yang saya tumpangi dalam waktu 10 tahun terakhir. Jika saya merasa terpukau akan keindahan Pulau Flores hanya dari kaca jendela mobil atau bis, saya yakin Anda juga akan mengalami hal yang sama. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Pulau Flores dan melewati jalur utama dari ujung barat Pulau Flores sampai ujung timur Pulau Flores, Anda pastinya akan menikmati banyak pemandangan yang indah sepanjang perjalanan Anda. Tetapi Anda harus bersiap-siap bahwa jalan di Flores agak berbeda dari jalan di tempat lain di Pulau Jawa, Bali, dan beberapa pulau yang lain. Karena di Pulau Flores jalannya berkelok-kelok dan banyak jurang yang curam, dan di beberapa tempat Anda akan mengalami kondisi jalan yang sangat buruk. Ketika Anda melewati jalan utama dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Flores, Anda seperti mengunjungi beberapa negara akibat perbedaan cuaca, vegetasi, dan kebudayaan masing-masing daerah dan kabupaten. Karena itu, bola mata Anda akan dimanjakan oleh pemandangan gunung, lembah, hutan, dan laut yang indah sepanjang perjalanan. Di daerah Ende misalnya, Anda bisa melihat laut yang bersih dengan latar belakang Pulau Ende yang indah. Di Ngada, Anda akan menikmati gulungan bukit-bukit yang eksotis di jalan antara Bajawa Aimere. Di Manggarai Barat, Anda bisa menyaksikan laut yang bening dan bersih dengan pulau-pulau kecil yang gagah dihiasi kapal-kapal penumpang dan nelayan. Di Manggarai Tengah, Anda bisa melihat hutan dan sawah yang indah. Namun, jika Anda mengunjungi Pulau Flores dan hanya melewati jalur utama dari Labuan Bajo sampai Larantuka, maka Anda tidak akan menikmati keindahan Pulau Flores yang sebenarnya. Sebab keindahan Pulau Flores sejatinya tersembunyi di jalur alternatif. Di jalan alternatif pantai utara Flores, Anda akan melihat pemandangan laut dengan pasir putih dan bukit-bukit yang megah yang menghubungkan Mbai Maumere. Di jalan alternatif pantai selatan Flores, Anda bisa menyaksikan laut dengan pantai berbatu yang menawan hati di jalur Nangaroro Maunori. Di jalur alternatif bagian tengah, Anda bisa menyaksikan terasering ladang dan sawah yang unik di bawah kaki gunung berapi Ebu Lobo di jalur Maunori Raja. Tetapi sepanjang jalan utama di Pulau Flores dan juga di jalan alternatif Pulau Flores, Anda tidak saja melihat keindahan dan keeksotisan Pulau Flores, tetapi juga kemiskinan masyarakat Flores. Menurut data BPS tahun 2010, dari 1,8 juta jiwa penduduk Flores, terdapat 17,33% penduduk miskin. Persentase kemiskinan ini sepertinya masih pada tingkat yang sama, sebab dalam 10 tahun terakhir, pada level provinsi, kemiskinan di NTT hanya turun 0,2% dari 21,23% di tahun 2010 menjadi 21,03% di tahun 2018. Kemiskinan ini menurut saya disebabkan selain oleh ketimpangan struktural lainnya seperti ketimpangan agraria, tetapi juga oleh pengelolaan pariwisata di Flores yang bersifat elitis, yang mengandalkan investor, tenaga kerja, dan persediaan makanan dari Sumbawa, Lombok, Bali, Makassar, Jawa, dan bahkan luar negeri. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dengan keindahan Pulau Flores agar keindahan Pulau Flores dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Flores, sehingga masyarakat Flores bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan? Menurut saya ada 3 hal yang dapat dilakukan
agar keindahan Pulau Flores dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Flores. Pertama, pengelolaan pariwisata di Flores harus berbasis sumber daya lokal. Pengelolaan pariwisata berbasis sumber daya lokal memang dibutuhkan perbaikan struktur relasi sosial produksi di Flores. Hal ini sangat berhubungan dengan penguasaan sumber daya ekonomi, misalnya tanah, modal, pendidikan, dan keterampilan. Hal ini bisa memungkinkan pariwisata digerakkan oleh orang Flores sendiri, sebab sejauh ini potensi pariwisata di Flores lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dari Sumbawa, Lombok, Bali, Makassar, Jawa, dan bahkan luar negeri yang menyuplai modal, makanan, dan tenaga kerja. Jika sebagian besar input pariwisata ini bisa mengandalkan orang Flores sendiri, maka hal itu akan lebih berdampak bagi seluruh masyarakat Flores. Kedua, perbaikan infrastruktur. Pariwisata di Flores hanya bisa dijangkau secara maksimal jika infrastrukturnya dibangun dengan baik. Sebab sejauh ini potensi pariwisata yang terletak di jalur pantai utara, jalur Flores bagian tengah, dan jalur Flores bagian selatan tidak bisa dijangkau karena jalan yang buruk dan terbatasnya infrastruktur pariwisata lainnya seperti hotel dan penginapan. Ketiga, pariwisata di Flores harus dikelola sebagai industri kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat Flores sendiri. Pariwisata di Flores akan lebih berdampak jika dikelola sebagai industri kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi, misalnya, penginapan di kampung-kampung adat itu disediakan oleh masyarakat sendiri. Selain itu, guide dan suplai makanan harus disediakan oleh masyarakat sendiri yang bisa dikelola dalam skala rumah tangga atau dalam skala desa dengan modal dari dana desa misalnya. Menurut saya, dengan ketiga hal ini, keindahan Pulau Flores dapat dimanfaatkan untuk membebaskan masyarakat Flores dari kemiskinan. Karena itu, jika Anda mengunjungi Flores dalam 10 atau 20 tahun ke depan, maka Anda tidak saja menikmati keindahan Pulau Flores, tetapi juga Anda akan menikmati kekayaan dan juga kemajuan ekonomi masyarakat Flores. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa. Molo.